إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المؤمنين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin jamaah sidang salat Jumat yang semoga kita semua beserta keluarga dan seluruh kaum mukminin selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan dan Allah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabatnya dan setiap orang dari para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita terus berusaha di sisa umur kita untuk memperbaiki serta meningkatkan kualitas iman dan amal ibadah kita agar kita mendapatkan kehidupan yang baik di dunia ini dan insyaallah mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Para hadirin jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa pada satu hari di hari Jumat datang seorang laki-laki, jaa rajulun wan nabi alaihi salatu wassalam yakhtubun nasa yaumal jumu'ah. Datang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berdiri di atas mimbar menyampaikan khutbahnya kepada manusia. Faqala, kemudian si laki-laki tadi terlihat oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada saat datang langsung duduk. Maka Nabi pun alaihi salatu wassalam menegurnya, hal sallaita ya fulan, apakah kamu sudah mengerjakan salat 2 rakaat tahiyatul masjid wahai fulan? Dalam salah satu riwayat di dalam Sahih Muslim diterangkan bahwa orang yang dimaksud ini bernama Sulaik Al-Ghatafani radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang mulia. Beliau pada saat itu belum mengetahui bahwasanya bagi orang yang masuk ketika khatib meskipun sudah berada di atas mimbar dan dia baru saja datang, tetap disunnahkan dan dianjurkan untuk mengerjakan salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Dan dia pun mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apakah sudah salat, kata dia belum. La ya Rasulullah. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam kepadanya, qum fasalli raka'atain. Maka berdirilah dan kerjakanlah salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Dan inilah salah satu sunnah kita dalam mengerjakan salat Jumat, yaitu apabila orang yang sudah datang, sudah tiba ke masjid dan khatib sudah mulai menyampaikan khutbah ataupun masih dalam keadaan azan dikumandangkan, disunnahkan untuk lebih dulu mengerjakan salat tahiyatul masjid sebelum duduk. Dan bagi yang belum tahu bisa diberitahukan oleh khatib ataupun oleh jamaah yang lain, dan ini adalah sunnah dalam pendapat kebanyakan ahli ilmu, khususnya dari para ahli fikih dari kalangan para ulama hadis seperti Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ishaq dan lain-lain. Dan mazhab seperti ini juga diriwayatkan dari sebagian tabi'in seperti Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahumullahu ta'ala jami'an. Jadi ini salah satu sunnah dalam pelaksanaan ibadah salat Jumat, khusus bagi yang baru datang, baru tiba, dan saat itu
khutbah sudah mulai disampaikan, disunnahkan agar dia mengerjakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid sebelum duduk. Dan di salah satu redaksi Nabi SAW di dalam Sahih Muslim dikatakan, "Idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati wal khatibu 'alal minbar." Apabila datang seorang dari kalian dan khatib sedang berada di atas mimbar, falyusalli raka'atain wal yatajawwaz fihima, agar dia salat 2 rakaat sebelum duduk dan hendaknya dia meringkas, mempersingkat salatnya. Jadi menyegerakan sedikit salatnya, dan semoga nanti kita sambung dengan masalah hukum lainnya dalam khutbah kedua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ala jami'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, ittaqullah haqqa taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa. Para hadirin sidang salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan pada khutbah pertama tadi adalah termasuk sunnah-sunnah dalam pelaksanaan ibadah sholat Jumat, yang sekali lagi rangkumannya adalah disunnahkan bagi yang baru datang meskipun khatib sudah mulai berbicara di atas mimbar untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk. Dan ada satu hal lagi yang penting untuk kita pahami, bahwasanya bagi mereka yang sudah hadir dan berada di masjid dan sudah duduk dari sejak sebelum khatib naik mimbar, dari sebelum azan dikumandangkan, maka haram bagi mereka dengan kesepakatan mazhab yang 4, Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Maliki, untuk memulai sholat ketika khatib sudah naik mimbar. Dan ini perlu kita sampaikan ke masyarakat kita, karena kadang masih kita temukan di dalam masjid setelah duduk, kemudian khatib naik mimbar, kemudian azan dikumandangkan, ada sebagian dari kita yang berdiri dan mengerjakan salat, dan ini dengan tegas dinyatakan dan disepakati sebagai salat yang terlarang, salat yang tidak sah, dan pelakunya pun berdosa. Dan kita tahu tentunya orang yang mengerjakan salat tidaklah keinginannya melainkan untuk mengerjakan sunnah. Biasanya mereka terdorong untuk mengerjakan sunnah qabliyah Jumat. Tapi perlu dipahami, kalau kita mengerjakan ibadah tanpa didasari ilmu, bisa jadi niat yang baik itu berubah menjadi satu perbuatan yang justru malah terlarang dalam ketentuan syariat Islam. Oleh karenanya menjadi penting bagi kita untuk mempelajari ilmu tentang tuntunan Rasul SAW dan juga pemaparan para ulama setelahnya. Nah, dalam hal ini sekali lagi, dan semoga tidak ada ke depannya dan juga tidak ada dari sejak saat ini, apabila seorang yang sudah duduk di dalam masjid, kemudian khatib naik mimbar dan azan dikumandangkan, kemudian setelah azan berdiri untuk mengerjakan salat, ketahuilah bahwasanya hal ini ditegaskan dalam literatur mazhab yang 4, bahwasanya ini termasuk perbuatan terlarang dan termasuk bagian dari larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan oleh orang di hari Jumat. Dan alasan mereka melarang adalah karena mendengarkan khutbah di antara para ulama diperselisihkan hukumnya antara wajib ataupun sangat disunnahkan. Tetapi apabila orang mengerjakan salat, otomatis dia akan lebih fokus pada salatnya dan tidak akan mempedulikan khutbah yang disampaikan, sementara menyimak khutbah adalah lebih utama. Demikian khutbah yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang terus berusaha untuk mempelajari ilmu, agar kita juga terus dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat dan mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم انصر المستضعفين من إخواننا المؤمنين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فليقم المؤذن للصلاة.